Hai kakak. Hai. Halo Kala. Hai. Halo Kaba. Halo Bia. Halo Brigata. Halo Bia. Gimana puasanya? Puasanya aku rata-rata full semua kecuali satu hari karena aku gak tidur semalaman. Terus habis itu aku baru tidur pagi. Terus habis itu aku nggak boleh sahur apa. Kala gimana puasanya? Aku sekarang suka buka. Kenapa? Karena nggak kuat. Padahal kalau hari pertama hari yang lain sukanya nggak buka. Nggak kuatnya tuh karena apa sih? Karena aku kalau sahur bayanginnya nggak lapar. Kalau lagi tidur nggak bayangin apa-apa. Kalau lagi nonton TV bayangin mau makan. Kalau lagi ngapain gitu main bayanginnya. Aku maunya main-main terus nggak mau makan. Jadi kepikirannya mau main terus aja sampai malam. Abah puasa nggak? Enggak. Udah diajarin puasa belum sama Abi sama Bia? Udah. Puasanya Abah tuh gimana sih? Puasa aku nggak makan Nggak makan dari kapan sampai kapan? sampai buka puasa. Buka puasa tuh kapan sih? Buka puasa itu sampai malam sama maghrib. Ay, Bia mau nanya, Beata udah puasa belum sih? Belum, kenapa nggak puasa? Terus kenapa sih kok kamu mau jalanin puasa? Aku pengen jalanin puasa karena aku kepingin dapat pahala sama kepingin apa ya? Kepingin dapat hadiah. Hadiah apa? Jadi ntar kalau aku puasanya sebulan full walaupun bolong sehari 2 hari, aku pengen dikasih hadiah. Siapa yang mau ngasih hadiah? Nggak tahu. Aku pengen Bia ngasih hadiah. Apa ya? Emang mau hadiah apa sih? Masih nggak tahu. Oh, terus kalau buka biasanya itu buka dulu pas asar, terus puasa lagi atau buka seharian? Buka asar. Oh, bukanya pas asar. Terus habis itu puasa lagi. Kalau buka makan apa sih? Kalau buka biasanya nyemil, biasanya disuruh paksa makan nasi. Kalau Beata bisa puasa, Beata mau dapat hadiah apa? Hadiah di mamamna. Mamam. Hadiah mamam. Beata sedih nggak kalau nggak boleh makan? Iya. Sedih nggak kalau nggak boleh minum? Terus Kala kenapa sih mau ngejalanin puasa? Soalnya aku kepingin puasa. Aku mau puasa full cuman gara-gara biar nggak makan nasi. Aku puasa gara-gara aku mau disayang Allah. Mau masuk surga. Beata suka puasa nggak? Nggak mau. Beata puasa tuh apa sih? Nggak mau. Nggak mau. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Terus kalau bangun sahur kan kamu kalau puasa tidur jam berapa? Aku biasanya kalau puasa lagi nggak bisa tidur terus, lagi begadang terus. Lagi nggak bisa tidur terus. Iya, sampai jam 1 sampai jam 12. Nah terus pas bangun sahur ngantuk kan? Iya, Bangun sahurnya itu dipaksa atau karena emang kamu mau sendiri? karena aku memang mau sendiri. Kenapa? Karena aku paling suka itu suasana di rumah Jakarta atau rumah Jogja, rumah mana aja. Itu suasananya aku paling suka pas subuh. Karena kayak udaranya sejuk banget gitu. Udah gitu kita kan sekarang ada kayak hammock gitu kan. Itu aku suka duduk situ. Kenapa kalau mau sahur? Abah diem Abah. Karena aku juga mau ikut puasa, mau sahur bareng-bareng setiap hari. Pernah ikut sahur nggak? Pernah. Sahur tuh apa sih? Sahur itu buka puasa tapi makan Pagi atau malam? malam. Malam. Ngantuk nggak sih kalau lagi sahur kemarin? Ngantuk. Abah, Beata paling seneng buka puasa pakai makanan apa? Mie ayam. Mie ayam. Iya. Jadi Sibil seneng nggak sih bulan Ramadan? Senang. Apa yang paling disenengin dari bulan Ramadan? Azan maghrib? Iya. Azan maghrib. Aku lebih suka
suka puasanya. Karena Biar nggak makan nasi. Abah seneng gak sih sama yang namanya puasa? Seneng. Kenapa? Karena suka buka puasa sama rame-rame. Beata seneng gak bulan puasa ini? Nggak tahu. Beata paling seneng bulan puasa tuh ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Yang paling berat di bulan Ramadan ngejalanin apa? Yang paling berat aku jalanin adalah apa ya? Puasanya. Sholat taraweh. Sholat taraweh. Kalau sholat taraweh itu apa? Sholat. Sholat. Ikut sholat nggak? Mau sholat. Sholat tarawehnya gimana? Sholat tarawehnya iya itu berat banget. Iya karena itu berat banget karena itu 11 rakaat. 8 rakaat pakai witir juga jadi 11. Sama sholat isyanya belum, maghrib belum. Sholat tarawehnya gimana? Aku biasanya bohong. Bohong gimana? Bohongnya aku kecapean lama. Pas itu disuruh main badut terus akunya sehat, kakinya nggak kecapean. Oh jadi kalau taraweh bilang kakinya sakit. Tapi aku pernah kakinya sakit juga beneran. Abah pernah ikut sholat taraweh belum? Taraweh belum. Kenapa nggak ikut sholat taraweh? Aku itu mungkin aku sukanya sholat pagi-pagi. Oh sholat subuh. Kenapa? Kalau sholat tarawih lama banget. Beata udah ngikut taraweh belum? Enggak. Pernah ikut sholat taraweh? Iya. Suka ngaji nggak sih kalau bulan Ramadan? Iya, sering. Karena katanya Kak Ukoy, kalau di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunin. Bener nggak? Terus kalau udah dapat puasa berapa hari fullnya? 4, Batalnya? 2. Baru 6 hari, kan dia udah 12 hari puasa. Oh iya. Oke, pernah dipaksa nggak sama Abi sama Bia buat puasa? Nggak pernah. Dia sama Abi selalu bilang, kamu juga kalau mau buka terserah, kamu juga mau sahur, mau nggak sahur juga terserah, yang penting malamnya harus makan, biar puasanya kuat. Abi sama Bia biasanya gimana nyuruh puasanya? Biasanya nyuruh puasanya, kalau nyuruh puasa nggak tegas ngomongnya, pelan-pelan aja. Kalau mau buka ya Bia sama Abi tenang aja, nggak marah-marah. Pernah ikutan makan sahur nggak? Iya. Pernah ikutan makan sahur? Iya. Oh, Beata pernah nyobain puasa nggak? Dipaksa Bia Abi nggak suruh puasa? Enggak. Oh enggak. Jadi kamu puasa ngejalanin karena disuruh Bia Abi, karena diri sendiri atau karena Allah? Karena Allah. Masya Allah. Makasih sih. Iya. Iya. Pernah? Dimarahin siapa? Abi. Dibilang apa? Kenapa aku nggak buka puasa? Oh, Abi nyuruh Abah buka puasa. Abah ijoroh itu cicak Abah. Mau puasa nggak? Nggak tahu. Mau puasa? Nggak tahu. Nggak tahu. Beata kapan mau mulai puasa? Nggak tahu. Mulai belajar puasa dari umur berapa? Malah belajar puasa umur berapa ya? 6 kayaknya. Mulai full dari kapan? Mulai full 7 tahun, tapi bolong-bolong. 4. Dari usia 4. Sekarang umurnya berapa? 6. Lo bukannya 7? Belum. Oh, baru mau 7. Oh ya udah. Terus mau pesan apa buat teman-teman seumuran kamu? Mau pesen buat kalau memang nggak kuat buka aja. Enggak. Selamat berpuasa. Iya. Sibil bilang juga selamat puasa teman-teman. Selamat puasa teman-teman. Kali ini kita karena banyak banget orang yang nanya gimana sih cara ngajarin puasa ke anak-anak. Terus tadi ya juga udah wawancara semua anak-anak. Sekarang saatnya kita menjelaskan
Gimana sih cara kita mengajarkan puasa ke anak-anak? Mau iya dulu atau kamu dulu? Kamu aja dulu. Oh kita iya dulu. Sini. Banyak yang nanya gimana sih cara kita ngajarin puasa sama agama atau apapun ibadah ke anak-anak. Kok kayaknya anak-anak tuh puasa, sholat, ibadahnya kayak enjoy aja. Jadi emang kita dari awal emang udah sepakat kita mau mengajarkan agama itu tidak sebagai dogma, nggak cuma sekadar dogma. Jadi kita tuh nggak mau anak-anak tuh takut sama agama. Kita nggak mau mengenalkan Allah itu marah kalau kamu nggak sholat, nanti Allah marah. Kalau kamu nggak puasa nanti kamu akan masuk neraka. Itu paling anti kita jalanin. Jadi justru kita berdua mau mengenalkan bahwa Islam itu damai, Islam itu indah, Islam itu membuat semua orang menyenangkan. Iya, Islam itu nyaman, ya kan? Iya. Jadi yang kita agama itu, orang yang beragama itu sebetulnya menyenangkan, hatinya tenang. Kalau agama itu kita kita aplikasikan dengan ancaman-ancaman, jadinya orang jadi takut sama orang beragama, jadi takut. Nanti ujung-ujungnya malah jadi nggak percaya dengan agama, terus nggak percaya sama Tuhan, gitu kan? Itu kan berbahayanya kan itu. Nah, jadi kita emang mau mengenalkan, menerapkan ke anak-anak bahwa agama itu bukan satu hal yang harus mereka takutin, tapi agama itu menjadi sebuah kebutuhan. Yeah. Jadi kita pengen mereka puasa, mereka sholat, enjoy, dan mereka merasa butuh. Jadi emang alhamdulillah sampai detik ini aku sama Mas Hanung, kita nggak pernah maksa anak buat sahur, anak buat puasa, anak buat sholat, itu kita nggak pernah maksa sama sekali. Bahkan Mas Hanung kerjaannya tiap sahur, udah nggak usah dibangunin deh anak-anak, aku nggak tega, ya kan? Iya. Yeah. Terus yang paling nyebelin lagi, anak baru sahur, baru selesai sahur langsung dibilang, nanti kalau nggak kuat pada buka aja ya puasanya. Ntar anak-anak bangun jam 1 masih kuat nggak? Kalau nggak kuat makan dulu Gi. Jam 3 dia menanyakan hal yang sama, buka puasa aja Gi, kalau nggak kuat jangan dipaksain. Jadi kayaknya tuh anak-anak sama dia dipaksa untuk udah buka aja. Dan anak-anak subhanallahnya itu mereka masya Allahnya tuh anak-anak bukannya malah wah kesempatan untuk nggak puasa, tapi mereka malah bertahan ya. Iya. Iya, kayak si Bill. Nggak cuma sekedar kita lihat dari puasa atau dari sholatnya, bahkan dia pakai jilbab pun kita berdua nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa. Ini nggak pernah pakai jilbab ini, tapi nggak apa-apa karena kan biarin aja, nanti ada waktunya dia merasa butuh. Dia merasa dia butuh, bener juga. Bener banget. Jadi kalau ngaji, memang saya memang agak maksa ngaji karena kan dari usia dini orang harus mengenal bahasa Arab. Orang harus mengenal bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab gitu. Jadi kalau soal belajar, soal baca buku, saya keras memang. Saya memang nggak mau anak-anak itu hanya tiktokan aja kerjanya. Oh iya, aku benar. Hanya tiktokan. Bahkan kalau ngaji bawahnya celana pendek, baju pendek, atau bisa tank top, terus dia pakai kerudung. Memperkenalkan agama itu harus, sholat tuh harus, ya kan wajib. Terus ngaji itu kan sebetulnya persoalannya kan, saya sih memahami betul bahwa ketika saya kecil, untung papa saya, mama saya itu kalau sama ngaji itu keras gitu loh. Jadi memang malas banget ya suruh ngaji gitu kan. Padahal waktu itu kan guru ngaji saya itu kan bapak-bapak gitu kan, ustadz imam masjid gitu kan, yang cara ngajarnya pun juga galak, maksudnya galak yang tidak menyenangkan gitu loh. Tapi impactnya ya, pada saat dewasa saya jadi bisa ngaji, bisa paham tulisan Arab gitu kan, meskipun tidak bisa berbahasa dengan fasih, tetapi setidaknya kan membaca Al-Quran itu jadi bisa gitu, jadi tidak merugi gitu loh. Jadi maksudnya ada kebanggaan gitu loh. Kita emang santai untuk masalah, kita emang bilang bahwa kita nggak mau memaksa anak untuk melakukan ibadah gitu. Tapi kita punya cara lain untuk menanamkan kesadaran akan beribadah kepada anak-anak. Cara lainnya seperti apa? Kita kenalkan agama dengan penuh kasih sayang, dengan lembut dari mereka kecil. Jadi kala itu udah mulai ngaji dari 1,5 tahun, ntar kita tayangin videonya, dia udah mengenal rukun iman, rukun Islam, ngomong aja belum jelas, tapi dia udah bisa mengenal itu semua. Allah, syahadat Rasul, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa
bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Tuhan Allah. Ada 10 malaikat yang diciptakan Allah. Ayolah kawan-kawan, Menghafal mari Mikail, Israel dan Israfil. Munkar, Nakir Tuhan. Orang pintar. Robbana Apanya? atina Adina. fid dunya hasanah wafil. Terus kita mencari guru ngaji yang satu konsep dengan kita. Kalau sekarang anak-anak bisa nih, aku lagi Mas Anu lagi duduk santai, mereka lari ke kamar, mereka nyalain video call atau Zoom buat ngaji janjian sendiri sama gurunya. Iya. Ya kemarin ya. Iya. Jadi buat mereka itu ngaji adalah satu hal yang menyenangkan. Kaba juga tiap guru ngajinya nggak datang, padahal kan dia seminggu cuma 3 kali, dia pasti nyariin. Nyariin. Sementara sekarang kan pas lockdown nggak bisa ngaji dia. Iya, kehilangan dia. Kehilangan guru ngaji, jadi harus ngaji barengan sama Kak Ukoy ya. Iya, sekarang akhirnya sama Kak Ukoy Sama biar Kak bisa Ukoy, ngaji. sementara guru ngajinya bukan Kak Ukoy, jadi dia juga agak males-malesan. Iya, dia maunya cowok. Dia soalnya. maunya cowok. Karena dia laki-laki. Ya, kamu dong. Ya sabar. Nggak sabar ngajarin dia. Kalau apa sih cara ngajarin puasa? Mas Anu mau ngenalin konsep waktu ya. Konsep waktu jam 12, jam 3, jam 6. Jadi kalau jam puasa ya biasanya nggak bisa sahur, mau pagi jam 4 gitu dia pasti udah stres tuh kan. Jadi bangunnya misalnya dia bangun jam 8, dia sahur. Makan. Gitu. Makan, itu namanya sahur gitu. Terus nanti dia akan ngeliat jam, oh jam 12. Itu Dengar berarti- azan. Dengar azan jam 12 berarti itu buka gitu. Terus nanti jam 3 asar buka kita lagi. Gitu. Sama maghrib. Jadi Sama maghrib. ngajarinnya sebenarnya Mas Anu mau ngenalin dia konsep waktu, kok azan ada azan di jam 12, jam 3 sama jam 6. Jadi kita membiarkan kalau Kaba makan seperti itu. Kalau Kala sih udah sampai maghrib ya. Kalau udah maghrib. Awal-awal sih, awal-awal sama maghrib. Sekarang nih kamu Sekarang ini bosanan dia. bosan. Dia perlu tantangan baru. Sekarang lagi tiba-tiba asar minta buka, terus abis kayak gitu dia puasa lagi. Sesi kedua, kita mau ngomong apa? Ayo. Yang paling enak sih karena kita anaknya udah 4, jadi si Bre itu buat ngenalin puasa, ngajarin agama nggak akan sesulit kita ngenalin ke si Bill. Ya. Karena dia udah ngelihat para kakak, oh ada yang namanya puasa, ada yang namanya sahur, ada yang namanya traweh. Tinggal bumi ini. Dia tinggal bumi, puasa kali ini dia jauh kesian. Dia sendirian. Tapi iya whatsappan kok tiap jam buka sama tiap jam sahur buat nemenin dia. Oh sama tadi sama si Bill kemarin kan juga dia bilang gini, aku bilang si Bill yuk kita bikin table ketika kamu puasa, kamu checklist dapat sehari. Terus dia bilang ntar kalau aku full sebulan aku dapat apa dia gitu. Nah terus aku bilang sama si Bill, Bill kalau dia sama Abi bisa beliin kamu mau mainan, mau makanan yang kamu suka, baju yang kamu suka kita bisa beliin. Itu gampang, tapi lebih besar lagi artinya kalau emang kamu minta sesuatu sama Allah. Jadi kalau emang kamu udah sebulan full, kamu dapetin, untungnya lebih untung ketika kamu minta sesuatu sama Allah dibanding minta materi, minta barang sama dia sama Jadi Abi. saya sih jarang sekali. Kita tidak misalnya mau suruh memperdagangkan belajar. puasa ya. Iya termasuk belajar juga. Iya. Maksudnya ketika belajar itu jangan diberikan iming-iming. Iya. Misalnya kamu bisa ngerjain PR, nanti kalau kamu udah bisa ngerjain PR kamu akan dapat ini, kamu dapat ini. Enggak, jangan. Itu tidak baik sebetulnya. Tapi kita mencoba untuk menumbuhkan apa yang ada di dalam diri, minat diri gitu kan. Misalnya hari ini harus ngerjain PR yang memang nggak suka, dia suka bisa matematika, harus bisa ngasih sesuatu yang bahwa matematika itu menyenangkan gitu. Kita kenalkan bahwa ada kalau bisa puasa full rasanya gimana itu rasanya, jadi kita satu barengan jadinya. Tapi kalau kamu sudah buka dulu berarti kamu tidak barengan dengan kami. Jadi gitu. Jadi ada ada rasa kebersamaan itu yang sebetulnya harus kita tumbuhkan sehingga anak itu puas karena dia berhasil menjalani itu,
puas karena ada iming-iming sesuatu barang iya. atau apa, karena iya sih. Tapi tadi ya wawancara semua anak-anak mereka gitu, ia bilang apa yang paling suka dari bulan Ramadan, bisa makan bareng, iya. sesimpel itu. Iya. Kaba bilang seneng bisa bareng, Sibil bilang bisa kumpul. Sholat gitu kan, puasa itu pengen mendapatkan sesuatu, jadi nyarinya itu sesuatu gitu loh, bukan nyarinya itu bukan yang dicari itu tentang keridoan pada diri kita sendiri, kedekatan kita pada Allah, tapi dia wah kalau kita puasa kita dapat pahala yang berlipat, yang ini, yang itu. Aku sih enggak ya, kalau aku sih sebetulnya ketika aku sholat ya kan, aku karena aku kangen gitu kan, aku kan sama Allah gitu kan, aku bisa mendapatkan ketenangan gitu kan, dibandingkan dengan aku belum sholat, aku belum gimana ya, aku belum sholat. Iya, karena dulu waktu aku awal nikah sama Mas Anung begitu kerjaannya, ayo Bi kita sholat, Mas Anung lagi ribet kan, terus aku bilang jamaah, terus kata Mas Anung kenapa harus jamaah, kalau aku lagi belum siap kamu duluan aja, ya soalnya jamaah pahalanya 7, kalau aku sholat sendiri 1, terus kata Mas Anung kenapa kamu hitung-hitungan seperti itu gitu kan. Kenapa selanjutnya berpahala, karena wahyu Islam itu turunnya tanah yang paling tandus, bukan tanah yang subur seperti di Indonesia, ya bahkan seperti di Asia seperti ini, tapi tanah yang paling tandus di mana orang-orang itu keras semuanya, orang itu penuh dengan perhitungan, yaitu adalah orang-orang di tanah Arab gitu kan. Nah, itu sebagai ukuran paling materialistis gitu kan sebetulnya kan orang-orang Arab, karena dia berada di dalam tanah yang tandus, padang pasir, hujan aja kadang-kadang gitu kan. Terus iklimnya berubah drastis dari dingin menjadi panas gitu kan. Nah, itu kenapa agama Islam turun di situ, gitu kan? Seluruh agama di dunia turunnya di situ. Itu kan karena berhadapan dengan manusia yang paling keras, atributnya, karakternya. Sehingga dengan itu bisa jadi ukuran, gitu loh. Makanya kemudian sistemnya berpahala. Oke, kamu sholat, fungsinya sebuah sholat apa? Ininya apa? Gue dapat apa ketika sholat, gitu loh. Selalu begitu orang-orang itu, karena kan orang-orang dari di Arab itu kan sangat materialistis, sangat perhitungan, maka kemudian Allah memberikan ayat perhitungan itu gitu kan. Nah, ketika kita diterapkan di Indonesia, ya kan, diterapkan di Indonesia dengan tanah yang subur seperti ini, itu yang seperti itu kadang-kadang tidak tepat gitu loh. Jadi makanya dari itu, jadi mengaburkan esensi pahala itu akan membuat orang yang mestinya kan kita sholat untuk Allah, tapi yang diambil itu justru malah pahalanya yang diberikan Allah gitu. Iya, kadang lagi senewen, aku udah kayak maksa aja, ayo itu jamaahan, ayo biar dapat 7, tapi akhirnya pas sholat ya hatinya belum di situ, karena emang sebenarnya kerjaannya belum kelar gitu. Akhirnya sekarang udah lebih santai ya, kalau emang belum kelar nggak bisa dapat jamaah ya udah nggak apa-apa, nanti aja sholatnya, yang penting aku bisa lebih dapat khusyuknya gitu. Nah sekarang anak-anak juga kita harus terapin seperti itu. Pokoknya happy, pokoknya senang. Ibadah itu enjoy karena kebutuhan, bukan karena sebuah keharusan doang. Tapi buat mereka yang bersikap keras terhadap anak-anaknya, terhadap agama, ya monggo saja, silahkan. Iya, karena itu masing-masing kan punya karakter masing-masing gitu kan. Kebetulan karakter anak saya itu tambeng-tambeng keras, jadi dan mereka tuh selalu banyak nanya anak-anak saya itu, sehingga saya harus bisa menjawab gitu kan. Kadang-kadang misalnya seperti nanya kenapa sih kita harus sholat, itu kan mereka selalu nanya itu, kenapa memang sholat, kayak kabar nanya sholat, ngapain sholat, buat apa sholat gitu. Nah jangan sampai salah kita ngomongnya, jangan sampai kemudian karena sholat itu harus, kalau nggak sholat nanti Allah marah. Wah, anak kecil dilihatin bahwa Allah itu ternyata pemarah itu, oh my god. Jadi mereka itu sudah punya asumsi gitu kan, bahwa Allah itu galak sebetulnya gitu. Jadi kita bilangnya biasanya kenapa harus sholat? Ya karena kita mau bilang makasih sama Allah. Coba Aba hari ini bisa main game, bisa makan yang Aba mau. Nah kita bilang makasih supaya besok Allah masih ngasih kita makanan yang kita mau. Oh ya udah deh, akhirnya dia mau. Kadang-kadang aku lihat anak-anakku juga kayak gila, kayak bukan anakku, karena aku kecil nggak seperti itu. Kayak Sibil mau pakai jilbab atas maunya sendiri di umur segitu, kayak aku nggak minta tapi dia mau dan dia enjoy, padahal kita nggak pernah maksa. Ya akhirnya kesadaran itu timbul sendiri dari diri sendiri. Alhamdulillah banget sih. Ya. Ini kamu selama dari tadi kamu cuma leher ke atas, ya nggak apa-apa kalau kamu kan tidak memikirkan esensi keindahan, kalau ya kan masih harus masih ada postur tubuhnya yang indah. Oke. Berarti begini.
Ya, udah closingan dia baru posisinya baru benar. Ini nggak kelihatan berarti? Kayaknya nggak kelihatan. Ya udah closing aja. Kamu dulu mau pesannya apa? Pesannya apa? Oke, pesannya sebetulnya apa ya, orang beragama itu indah sekali, ya kan? Beragama itu seperti kita menyalakan lampu senter di dalam kegelapan. Jadi kalau kamu gelap kan pasti akan nabrak-nabrak. Apalagi di dalam situasi yang seperti ini, orang nggak bisa keluar, orang nggak pasti yang benar yang mana sih sekarang. Yang benar apakah yang lockdown ataukah yang benar yang harus keluar dari rumah, itu kan lagi simpang siur kan sekarang ini. Nah, kalau kita tidak memiliki payung, ya kan, kita memiliki payung, apalagi kita tidak percaya dengan Tuhan, ya, maka tidak ada tempat untuk berpegang, tidak ada tempat untuk pegangan. Nah itu kalau saya itu bahaya, orang pasti akan stres, terus kemudian nanti pelampiasannya kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, atau kepada orang yang paling lemah. Di antara keluarga yang paling lemah siapa? Ya anak. Jadi pelampiasannya pasti akan ke anak gitu. Buat saya sebetulnya agama itu menyenangkan, agama itu indah. Yang bikin gak indah itu sebenarnya nafsu-nafsu kita sendiri, nafsu kepengen bener, nafsu kepengen suci, ya kan, nafsu kepengen paling yang paling merasa paling. Subjektivitas kita itu terlalu besar gitu loh, terlalu besar dan terlalu unggul, sehingga ketika orang tidak sesuai dengan subjektivitas kita, maka kemudian kita berusaha untuk memperbaiki itu. Kamu harus mengikuti subjektivitas kita, kamu harus mengikuti point of view kita gitu kan. Nah, terus akhirnya kemudian mengatasnamakan agama gitu kan. Nah, sebetulnya itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian terpecah-pecah kan, akhirnya ada agama satu tapi alirannya ke sana, alirannya ke sini. Padahal sebetulnya kalau kita kenal satu sama lain dengan silaturahmi, ya kan mempererat silaturahmi, kita akan tahu ternyata maksudnya ini ternyata sama dia. Sama aja ternyata, cuma kepengen semuanya itu baik, cuma kepengen semuanya itu saling. Cuma karena mereka itu nggak pernah ketemu, ya karena apa? Yang gede nafsunya, nafsu egonya yang gede, akhirnya nggak pernah ketemu, nggak pernah saling saling silaturahmi. Kalau silaturahmi buat saya sih penting gitu. Ya udah, oke. Makasih, itu vlog hari ini. Semoga nggak terlalu serius, semoga manfaat juga, semoga bisa ada yang dipetik dan bisa bermanfaat. Ya pokoknya semoga bermanfaat lah. Itu cara kita, emang belum tentu cara kita yang paling benar. Setiap orang, setiap keluarga punya caranya masing-masing. Sekarang kita jangan lihat paling benar, paling salah, tapi kita buka mata, keluarga ini ternyata menerapkan hal seperti ini, kalau keluarga ini seperti itu. Kita ambil yang baik, kita coba adjust, cocok nggak di keluarga kita. Kalau nggak dicocok buat diterapin di keluarga kalian, ya nggak usah diterapin. Cuman jadi masukan aja, ternyata dia menerapkan seperti ini, saya seperti ini. Karena karakter orang berbeda, dengan kita tinggal di mana itu berbeda, dengan posisi keuangan itu akan berbeda, dengan situasi banyak hal itu berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang kita paling benar, kamu salah, kamu benar, kita salah, itu nggak bisa. Tiap orang beda-beda, harus disesuaikan dengan situasi, lingkungan, karakteristik masing-masing. Kalau kita dengan seperti itu, nggak tahu gimana dengan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.